Jangan kira musibah itu hanya di bagian bencana alam saja, banjir, longsor, gempa bumi, hujan badai, puting beliung dan lain sebagainya. Bencana juga terjadi di organisasi keagamaan yang mengaku sebagai golongan yang paling tembus ilmunya kepada Nabi Muhammad SAW. Baru-baru ini saya mendapatkan berita yang sangat menyayat hati, yang dimana dulu saya pernah marah juga seperti ini ketika ada seorang santri, seorang anak santri teman-teman, dibakar hidup. Dan apa tanggapan dari pengasuh pondok pesantrennya? Konyol, ini musibah. Kita belum kelar dengan gus-gusan yang mengajarkan jejogetan. Habib-habiban yang ngajarin jejogetan di majelis-majelisnya. Untuk sana sini meliput acara, tapi sayangnya yang disorting cuma jendela. Belum selesai dengan kasus gus-gusan yang mengajarkan apa? Yang mengajarkan rokokan. Nah, ini wonten tulisan sempurna. Ini tauhid, rok tauhid. Yang mengajarkan fatwa-fatwa aneh tentang rokok bungkus disamakan dengan Allah. Sampurna katanya. Kita belum selesai dengan kasus itu teman-teman. Kita belum selesai dengan kasus nikel, tambang nikel. Kita belum kelar dengan kasus korupsi kuota haji yang sampai detik ini belum ada keterangan siapa pelakunya. Muncul kasus baru yang jauh lebih parah dari kasus pencabulan yang selama ini saya bahas. Lebih parah dari kasus korupsi kuota haji, lebih parah daripada tambang nikel, yaitu seorang santri dibully, dianiaya sampai meninggal, dilempar muka teman-teman. Mukanya dilempar pakai batu sampai hancur. Pendidikan apa yang didapatkan di pondok pesantren sampai melakukan hal seperti itu? Jangan heran kalian. Kemarin ketika ajaran dari kiai-kiai yang dimana santri-santriwati, santri-santri laki-laki disuruh rangka-rangka. Imam ini mengatakan makruh saja. Sebaiknya dihindari dan tidak pakai mungkuk. Cuman ada sebagian ini menjadi tradisi yang sudah melekat. Nah, makruh penghormatan yang dilakukan ini bukan sembahan merunduk. Apalagi di sebuah tempat yang jika tidak seperti itu nanti akan dipandang dia tidak baik. Lalu jangan berkata, nah, kalau tidak baik kenapa kok malah kita budayakan? Bukan itu. Selagi itu akan makruh. Ulama Imam Nawawi mengatakan makruh. Dan memang itu bukan sebuah ibadah kecuali niat rukuk. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Berjalan dengan lutut atau berjalan dengan pinggulnya. Karena memang keadaannya menuntut semacam itu karena mungkin tempatnya nggak mungkin saya langsung berdiri. Tapi kadang pakai bahasa lain, kesot. Nah, itu kan itu sebetulnya kan apa bedanya dengan kesot kan gitu? Kesot ya, kesot. Hukum kesot bagaimana? Kalau Anda seorang guru minta muridnya kesot, ya kesombongan. Kalau minta muridnya, kau harus kesot depan saya, kau harus cium tangan saya. Nah, ini kan ada nilai-nilai kurang tepat dong, bisa dikatakan perendahan. Tapi kalau seseorang memang tiba-tiba spontan dalam dirinya begitu agungnya penghormatan pada gurunya sehingga dia tidak mampu dia untuk berdiri. Sekarang dia tidak mampu berdiri karena kebetulan gurunya sudah duduk. Dia merasa tidak nyaman kalau ternyata pinggulnya di atas kepala pinggul gurunya, kepala gurunya misalnya. Dia merasa tidak nyaman lalu dia menempatkan posisikan dia lebih rendah lagi. Apakah ini sebuah ibadah? Tentu bukan. Kalau seandainya pakai berhati-hati kayak Imam Nawawi, okelah dimakruhkan masalah itu. Tapi kalau memang kita memaksa, kamu harus begitu, nggak boleh kalau masuk pondok sini kamu harus begitu. Itu baru nanti perbudakan atau perendahan. Berarti saya menginginkan untuk dihormati berdiri. Tolong semua teman santri berdiri dengan saya. Jalannya kesot semuanya ya. Ini beda. Mohon dibedakan ini. Kalau nggak disuruh apa artinya? Diajarkan, dilatih, atau diapain? Dibahas sama Trans 7, diberikan edukasi kepada umat. Tapi endingnya apa? Didemo habis-habisan, digeruduk habis-habisan dengan narasi apa? Khawarij. Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian. Tuh, menggorok leher kalian. Jangan sampai kader-kader Banser mau Khawarij. Saudara-saudara Trans TV yang masih muda-muda, kalian ingat sejarah. Sudah ribuan anak Ansor dan Banser tewas memperjuangkan republik ini. Kalian ada karena adanya Nahdlatul Ulama. Ya Allah. Ini kalimat yang menuju pada kemusyrikan, teman-teman. Seolah-olah Nahdlatul Ulama yang memberikan kehidupan kepada manusia. Kalian ada karena adanya Nahdlatul Ulama. Ini adalah kalimat yang bisa menjurus kepada kesyirikan. Kalian ada karena Nahdlatul Ulama. Kalian selamat karena Nahdlatul Ulama. Bukan karena Allah. Mau digorok leher orang, teman-teman, gara-gara membahas kiai yang mengajarkan feodalisme. Mau dibakar gedungnya, mau dirobohkan katanya, mau disantet katanya. Hidup Mas Said. Apunten.
hati kami tersayat-sayat betul, Pak. Sampai tadi. Kalau boleh santet halal, saya santet betul, Pak. Bukan suatu yang baru sampai-sampai kita bisa menyaksikan ini suatu yang normal. Gak perlu ditanya bagaimana prosesnya, bagaimana kejadiannya. Lihat, ketika ada seperti ini, demo sana. Ketika ada seperti itu, demo situ. Khawarij, jiwa-jiwa khawarij. Kalian pasti tahu ketika saya awal-awal membahas khurafat. Ketika saya awal-awal membahas khurafat, apa yang terjadi kepada Heri Pras? Diteror habis-habisan, diancam mau dihabisi, diancam mau dibunuh, diancam mau digeruduk, diancam mau dijarah katanya. Sampai saya bahas di YouTube itu. So yes, kalian ini seolah agama milik kalian. Gak perlu tanya lagi kenapa terjadi kasus bullying, kenapa terjadi kasus asus, kenapa terjadi kasus bulan, kenapa terjadi kasus kekerasan, kenapa terjadi kasus pembunuh, kenapa terjadi kasus di pondok pesantren yang mengaku paling lurus ilmunya, keilmuannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nggak perlu kalian tanya. Asal kalian tahu teman-teman, ketika awal-awal saya membahas kiai siapa itu yang di timur itu, kiai yang salam-salaman dengan santri-santriwatinya dialaskan kain, ada voice note dikirim ke saya, nada-nada ancaman, ya, nada-nada ancaman dari siapa katanya, orang Telem, keluarga dari si kiai. Saya disuruh dibunuh teman-teman. Khawarij. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya sampai sekarang banyak terjadi kasus yang sedemikian rupa, rusak, bobrok, aneh, nyeleneh, lengkap, komplit yang kita saksikan di golongan orang yang ngaku-ngaku fahamnya sampai kepada Rasulullah SAW. Yang di mana-mana mereka memusikan joget-jogetan, perempuan-perempuan joget, mesu, joget birahi, joget sontoloyo. Emosi saya ketika menyaksikan anak bangsa ini dititipkan kepada pondok pesantren yang seharusnya pondok pesantren itu menjadi tempat paling aman bagi anak-anak belajar ilmu agama, malah menjadi tempat yang paling menakutkan. Takut karena apa? Takut dari pembuli, takut dari pelecehan seksual, takut dari kasus asus, takut dari feodalisme dan berbagai macam ketakutan orang sekarang kepada pondok pesantren karena ulah dari oknum-oknum kiai, gus, habib dan pengasuh pondok pesantren yang begitu banyak bejatnya. Jangan lupa sebut oknum, nanti mereka sakit hati. Pendidikan agama, teman-teman. Berkedok pendidikan agama, tapi sungguh memilukan kerusakan di mana-mana. Bayangkan betapa sakit hati, nangis. Dulu ketika saya membahas seorang santri yang sampai meninggal, dibully, dikeroyok, diadili sama senior di pondok pesantrennya, sama pengasuh pondok pesantrennya, sama ini sama itu. Nangis, ya, keluarganya nangis. Tapi apakah mereka bersimpatik? Lalu bagaimana kita ingin mendidik anak bangsa ini kalau pondok pesantren semuanya jelek? Gak semuanya jelek, ya, gak semua jelek. Seperti yang dikatakan oleh netizen di komentar YouTube saya. Tidak semua NU seperti ini. Tapi yang seperti ini pasti di NU. Ya, kalian cari, searching di media sosial. Berita-berita yang di-up pondok-pondok pesantren. Al-Irsyad, Persis, Muhammadiyah, Salafi, yang dimana diteriak-teriaki Wahabi-Wahabi di Indonesia terkhusus. Pondok-pondok pesantren yang diteriaki Wahabi-Wahabi sama mereka yang benci kepada dakwah sunnah. Apakah sempat terjadi ada kasus seperti yang kita bahas selama ini? Oh, Heri Pras kan tidak pernah nge-up, tidak pernah mencari dan tidak pernah memberitakan. Bagaimana saya mau memberitakan kalau memang beritanya tidak ada, kasusnya tidak ada? Mungkin ada, tapi saya tidak tahu. Makanya kalau kalian tahu, kalian dengar, kabarkan kepada saya. Paparkan seperti orang ini. Para pemuja Wahaboy. Pemuja Wahaboy. Tahu si Pras ini. Berani nggak dia membahas kasus di pondok pesantren yang kurang lebih mereka itu sama-sama salafiyah. Nah, ini orang ini yang saya sebut tidak punya literasi, ya. Tidak tahu data, tidak mengumpulkan data dulu sebelum dia membuat video. Asal ada kalimat salafiyah dianggap sebagai orang-orang yang berfaham Mekah Madinah. Tunggu dulu. Coba kita simak seperti apa. Apakah benar Ponpes ini adalah salafi yang dijuluk-juluki Wahabi atau dari golongan mereka yang menamakan ponpesnya salafiyah? Kita simak faktanya. Host. Di sini kita punya data, teman-teman. Kita langsung ke Google Map karena yayasan ini juga sudah lama, jadi sudah terdaftar tentunya, ya, dari Kemendikbud atau Kementerian Agama atau MUI atau apalah itu. Di sini saya sudah searching di map, yaitu Ponpes Salafiyah Syafi'iyah, Sorong, Papua Barat Daya, seperti yang dia paparkan tadi. Ya, jelas ya, Ponpes Salafiyah Syafi'iyah. Kita lihat di sini lokasinya
Magbusun Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Sama. Terus kita lihat seperti apa profil dari ponpes ini. Apakah benar Salafi Wahabi? Kita simak foto-fotonya. Oke, ini ada upacara ya. Ada upacara bendera. Ini masjidnya. Dan kita saksikan di belakang sini ada foto siapa? Ya, kalian bisa lihat di sini ada foto siapa? Mereka membawa tokoh NU yaitu Mbah Hashim Asy'ari. Dan ada satu hal lagi yang sangat mencolok. Kalian lihat ini apa? Ya, ini banser di situ. Apakah iya Salafi Wahabi punya banser? Ini satu masih. Coba kita simak yang lain ya, biar kalian sama-sama melek. Ini kegiatannya ya teman-teman. Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Nurul Qadim. Ya, sama logonya ini tadi ya. Tuh, banser. Ini Salafi Wahabi nih, ada bansernya. Lihat lagi yang lain. Ini Wahabi nih. Orang ini dulu membahas saya, memaparkan adanya kasus seksual di pondok pesantren Salafi. Setelah kita telusuri teman-teman, bukan pondok Salafi, tapi pondoknya NU. Gagal dengan percobaan pertama, nyoba lagi dia nyari. Kita selidiki lagi, ternyata NU lagi teman-teman. Gak kapok dia, tapi betapa konyol dan sontoloyo pemikiran mereka itu. Gak perlu tanya. Tidak semua di NU seperti itu, tapi yang seperti itu pasti NU.